Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada insan termulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya. Dengan segala kerendahan hati, semoga kita semua juga diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang sama kita harapkan keberkahan dari Allah melalui beliau. Allah yarham Pak Besar Abuya Kiai Haji Tubagus Abu Arif bin Haji Muhammad Ahsan. Semoga beliau senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang saleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga untuk seluruh keluarga besar beliau, ya Allah, semoga sehat walafiat, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga yang sama kita hormati dan kita ta'zimi pendiri yayasan Ibu Dr. Hajah Rita Gunawati MPD beserta nenek dan seluruh keluarga besar. Semoga senantiasa dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus ibu ya sekarang sedang sakit, mudah-mudahan lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya ada dalam kesabaran dan lekas disembuhkan sehingga terus bisa bersama kita membangun pondok pesantren Fajar Dunia dan Insan Ihsan Indonesia. Yang kami hormati pula tentunya para asatidz, bil khusus Ketua Yayasan Gus Ais, para wali santri, Bapak Ibu semua yang sangat kami hormati, tamu undangan, saya lihat ada Mukarram Ustaz Komar, dan tentu para wisudawan semua. Semoga Anda semua, kita semua sehat walafiat, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pandangan mata kita sejak tadi tertuju pada anak-anak kita. Mereka nampak satu sisi semeringah, bahagia, bersyukur. Di sisi lain tentu ada kesedihan juga di pelupuk mata mereka. Sekian banyak anak kelas 12 yang berakhir tadi menyanyikan lagu spesial untuk ayah ibunya. Kita tatap satu persatu, kita pandangi mereka. Ada harapan besar di pundak mereka.
ada harapan besar yang kita berharap kepada Allah, dipercayakan kepada anak-anak kita. Semoga bangsa ini kelak adalah bangsa yang semakin besar karena mereka anak-anak kita, generasi penerus yang insya Allah ilmunya bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam pada itu saya sebagai pengasuh pesantren yang saya sangat sadar ini amanah dari Allah. Pertama tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, tadi Al-Mukarram Ustaz Imam, perwakilan para wali santri sudah menyampaikan. Maka kami pihak pondok pesantren tentu mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas kepercayaannya memondokkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami. 3 tahun atau bahkan 6 tahun disebut waktu yang lama ya lama, disebut sebentar ya sebentar, tapi alhamdulillah atas izin Allah anak-anak kita, putra-putri Bapak Ibu dikuatkan oleh Allah melewati setiap apapun program yang ada di pesantren. Saya yakin seyakin-yakinnya, bukan karena pengasuhnya, bukan karena kami guru-gurunya yang hebat, bukan, tapi karena kesolehan Bapak dan Ibu semua. Kesolehan Bapak dan Ibu lah sesungguhnya yang menjadi penyebab anak-anak kuat sholat berjamaah setiap hari, anak-anak kuat bangun tahajud, anak-anak kuat membaca Al-Quran. Pasti Allah menganugerahkan kenikmatan yang hebat itu karena Bapak Ibu semua insya Allah adalah orang-orang soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sisi yang lain kami pesantren juga amat sadar pesantren kami masih perlu banyak perbaikan. Pasti namanya 3 atau bahkan 6 tahun seperti tadi diungkap oleh Ustadz perwakilan, ya mungkin sendalnya udah ada kali 20 gitu lah, ada kali apa dan lain-lain. Dalam pada itu kami sungguh mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kekurangan pada dunia kami sadari itu ada. Mohon doa, mudah-mudahan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dari Bapak dan Ibu Pondok Pesantren Fajar Dunia, wasilah Allah yarham pangersa Abuya sebagai pendiri yang luar biasa. Semoga kedepannya makin bisa mewarnai bangsa ini, ikut turut serta membangun kecerdasan bukan saja intelektual tapi spiritual anak-anak bangsa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bu, udah lapar belum Bu? Udah ya. Dari tadi ngedengerin pidato yang sistematis, agak berat gitu. Memang momennya sekarang momen begitu. Nah, untuk anak-anakku kelas 12, saya ingin sampaikan 3 hal. Mudah-mudahan ini bisa dipegang erat-erat, kuat. Nah, pertama saya ingin sampaikan, Anda mesti terus menjadi seorang pembelajar. Dimanapun Anda berada, apapun pilihan langkah yang Anda ambil setelah ini, jangan pernah keluar dari koridor seorang pembelajar. Anda mau lanjut kuliah, jadilah seorang mahasiswa-mahasiswi yang pembelajar. Anda mau bekerja sekalipun, jadilah seorang pekerja yang pembelajar. Anda yang mau langsung terjun ke masyarakat, mengajar ngaji dan lain-lain, jadilah guru-guru yang pembelajar. Mengapa begitu?
Kata Imam Al-Ghazali, manusia itu yang dipandang, dihormati, dimuliakan oleh Allah dua golongan, alim wa muta'allim, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Bukan berarti semua orang mesti jadi ustaz, bukan berarti semua orang mesti belajar di suatu tempat tanpa pernah berhenti, maksudnya di bangku kuliah dan lain-lain, bukan. Tetapi di posisi apapun, dimanapun dia tampil sebagai seorang pembelajar. Bukankah the world is the big school? Dunia ini sekolahan besar. Pondok pesantren kita bukan cuma Fajar Dunia. Masyarakat nanti, lingkungan masyarakat nanti dijadikan oleh kami sebagai pondok pesantren. Apa maksud saya? Jaga akhlak, jaga etika. Di luar sana orang kadang tak pandang ilmu di awal kali bertemu, tapi akhlaknya. Jujur, kadang orang begitu ketemu nggak ngecek langsung bahasa Inggrisnya. Tuh kayak tadi di sambutan perwakilan alumni, bahasa Inggrisnya cakep. Itu saya kenal sama bapaknya. Rumahnya tetanggaan Bapak, depan rumah saya. Tapi ketika sekali bertemu dengan seseorang di masyarakat, maaf, bukan skill keilmuan dulu yang dilihat, tapi pertama kali yang dipandang oleh masyarakat adalah adabnya. Sampai ada makalah al-adab faqal ilm, adab itu di atas ilmu. Maka camkan ini baik-baik. Saat Anda melangkah keluar dari pesantren Fajar Dunia, saat Anda melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke tahap berikutnya, bawa akhlak, disiplin menjaga lisan, disiplin menjaga pandangan. Ini zaman sudah luar biasa begitu menggoda. Yang disebut oleh Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan terlalu asik mengikuti gemerlap dunia. Tipuan itu tipuan, serius, itu tipuan. Bermedsos boleh, jangan ketinggalan zaman, tapi jangan tertipu dalam permainan medsos. Bergaul tentu harus, karena kita human being, kita manusia seperti halnya yang lain, tapi jangan tertipu dalam dunia pergaulan. Anda mesti pegang erat, dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda nanti, Anda mesti jadi seorang pembelajar. Bahkan seorang pembelajar itu, dia akan tetap bisa mengambil hikmah dari keburukan sekalipun yang dia lihat. Nah, Anda tak akan pernah bersama orang tua terus. Suatu saat akan terpisah dari orang tua. Anda tak akan terus-terusan bersama ibu dan ayah. Suatu saat Anda seperti lagu yang Anda tadi nyanyikan. Suatu saat Anda akan menggantikan ayah Anda, akan menggantikan ibu Anda. Maka di saat itulah skill, kemampuan kita diperlukan, tapi juga akhlak dibutuhkan. Fajar Dunia, mengapa begitu didorong oleh Pak Kiai? Pondasi pertama yang diletakkan di Fajar Dunia adalah spiritual, karena dia menginginkan, cerita pernah kepada saya, menginginkan sekali anak-anak Fajar Dunia bukan sekedar hebat sisi keilmuannya saja, tapi cakap sisi spiritualnya. Ia memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta. Itu yang paling penting. Maka seorang yang kuliah di dalam negeri, di luar negeri, kalau dia pembelajar, insya Allah jadi orang yang berhasil. Seorang pedagang, kalau dia pembelajar, dia pedagang yang berhasil. Seorang apapun dia, kalau dia pembelajar, dia akan berhasil. Belajar terus, jangan pernah berhenti. Saya terus belajar. Saya belajar online juga. Saya belajar langsung juga ke Guru Sukabumi. Setiap bulan saya online juga belajar. Terus belajar. Belajar itu tak pernah mengenal batas waktu dan usia. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena udah lapar kelihatan tatapan matanya masih banget.
Yang kedua, nah yang penting juga selain menjadi pembelajar adalah fokuslah pada ikhtiar. Tak perlu memikirkan hasil, yang penting ikhtiar. Yang penting ikhtiar. Meskipun ada sesuatu yang kita tarik menggunakan rantai kapal, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, sesuatu itu tak akan mendekat kepada kita. Tapi sekalipun yang kita gunakan hanya sehelai rambut untuk menarik sesuatu, kalau ditakdirkan oleh Allah, pasti akan mendekat kepada kita. Maksud saya adalah dahulukan prosesnya sebaik mungkin. Bukankah disebut dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alahu li kulli syai'in qadra. Wa may yattaqillah, ini yang paling penting. Tak usah mikirin Anda jadi apa nanti, yang penting bertakwa kepada Allah. Tak perlu pusing nanti saya bekerja di mana, yang penting bertakwa kepada Allah. Kalau kita memperbaiki takwa kita, sholat kita bagus, bekerja kita bagus, puasa kita bagus, diatur kita bagus, Allah nanti akan memperbaiki hidup dunia dan akhirat kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalimat-kalimat semacam ini seperti sebuah lipsing semata kalau dinilai remeh-temeh, tapi tidak, wahai anak-anak. Kalau didasari keyakinan yang kuat, tak pernah terjadi ceritanya orang yang dekat kepada Allah hidupnya sengsara. Kalaupun dunianya sedikit, hatinya kaya, dia tersenyum dia di dunia ini, dan dia siap menghadapi apapun resiko kehidupan. Anda tak lagi membanggakan ayah dan ibu Anda. Yang Anda sebut bukan guru-guru Anda terus, tapi Anda tampil di depan. Anda percaya diri. Saya tak ingin anak pelajar dunia terus membanggakan ibunya, membanggakan ayahnya, membanggakan gurunya, tapi dirinya terseok-seok dalam maaf, keburukan dan lain-lain. Maka tampillah sebagai orang yang fokus pada ikhtiar. Kalau Anda kuliah dengan ikhtiar yang bagus, belajar yang bagus. Kalau Anda bekerja yang bagus. Kalau Anda mengabdi yang bagus. Fokus pada prosesnya, fokus pada ikhtiarnya. Allah nanti akan menentukan hasil terbaik pasti. Hidup itu tak pernah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah tertukar, tak pernah. Ada orang tadinya harusnya sukses, tapi dia tidak fokus pada ikhtiar, dia bikin hasil terus. Akhirnya maaf, apa yang diinginkan tak tercapai. Bukan karena Allah tak adil, tapi karena memang dia tak fokus pada ikhtiar. Dan kalau sudah fokus pada ikhtiar, pada akhirnya kita tak mendapatkan apa yang kita inginkan, yakinlah Allah Maha Tahu, Allah Maha Sayang. Mungkin yang kita inginkan bukan yang terbaik untuk kita. Terakhir, yang ketiga, selain soal menjadi manusia pembelajar, selain fokus pada ikhtiar, jangan lupa hadapilah kehidupan dengan sabar. Coba tatap wajah ibu, ayah Anda. Mungkin tadi sudah bertemu, Anda mengasih bunga dan lain-lain. 6 tahun lalu wajah ayah ibu Anda mungkin masih kencang. Sekarang mungkin sudah mulai kencang juga sih. Mungkin sudah mulai agak berwarna gimana gitu. 10-15 tahun lalu mereka sanggup bekerja dengan kuat dan gagah. Bisa jadi hari ini tak segagah dulu. Tatap wajah mereka, ada harapan besar di mata mereka. Anda bisa melanjutkan perjuangan. Ada harapan besar di kalimat-kalimat mereka supaya Anda menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Maka sabar, recall, panggil ulang, ingat lagi 6 tahun, 3 tahun di pondok.
kita sama-sama tahajud, kita sama-sama duha, kita sama-sama jamaah. Jadikan ini sebagai modal kesabaran untuk menghadapi hidup Anda berikutnya. Seorang mahasiswa yang sabar berhasil insya Allah. Sabar itu bukan berdiam diri, sabar itu terus mengupayakan yang terbaik. Sabar itu terus menerapkan potensi terbaik yang diberikan oleh Allah untuk menggapai yang kita inginkan. Maka di penghujung kalimat sambutan saya ini, kalau mendapatkan sesuatu yang penting dari manapun, termasuk dari pesantren, amalkan. Dan saya rasa hal yang paling utama yang mesti Anda pegang dari Fajar ini adalah zikirnya. Jangan lupain zikir ya nak. Anda boleh kuliah kemanapun, tapi zikir jangan tinggalkan. Anda boleh bekerja dimanapun, tapi zikir jangan tinggalkan. Orang yang meninggalkan zikir disindir keras oleh Allah dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Repot Bapak Ibu. Orang yang tak berzikir kepada Allah, tak ingat Allah, maaf, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan dihadapkan pada kehidupan yang sempit. Hidupnya sempit, terasa terhimpit, galau terus, pusing terus, dikit-dikit update status, dikit-dikit update status, hidupnya setiap hari galau terus. Maaf, pasti kurang zikir orang seperti itu. Kalau zikirnya cukup, yang buruk kita akan dia telan sendiri, dia laporkan kepada Allah. Insya Allah ada solusi. Tapi kalau kurang zikir, kelemahan kekurangannya, seolah-olah dia paling menderita dalam hidup, dia akan sebarkan kemana-mana. Padahal maaf punten Bapak Ibu, kurangnya kita cuma satu, kurang apa? Bersyukur. Maka mudah-mudahan dengan anak-anak kita diberikan nikmat luar biasa, bisa melewati 3-6 tahun di pesantren, kita semua bersyukur, alhamdulillah. Maka itu 3 hal yang saya sampaikan. Mohon tidak hanya diingat, tapi silahkan dilakukan. Dan kembalilah ke Fajar Dunia. Kami tak pernah melepas Anda. Sebenarnya hubungan guru dan murid dalam pesantren tak pernah terlepas, hatta sampai nanti yaumul qiyamah. Kalau nanti di alam mahsyar Anda dipanggil dengan nama Anda plus orang tua Anda, kalau saya misalnya Suparman bin Suhadi, yang dipanggil itu ayahnya, dia dan ayahnya. Ketika dua-duanya ada dalam sesuatu yang gawat nanti di sana, gurunya yang akan tampil menjadi penyebab syafaat setelah dibuka syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kisah ini banyak diceritakan oleh para ulama. Jadi 3 hal yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama, jadilah manusia pembelajar. 2, fokuslah pada ikhtiar. 3, hadapilah semua apapun dalam hidup ini dengan sabar. Dikunci oleh 2 hal penting yang harus Anda genggam. Apa itu? Taati ayah ibu dan taati gurumu. 2 hal ini Anda lakukan, insya Allah keberkahan hidup akan terus menyertai Anda dimanapun Anda berada. Akhirnya saya secara pribadi dan pesantren, kami semua tentu mengucapkan selamat. Anda dinyatakan sebagai lulusan tahun 2024, lulusan Pondok Pesantren Fajar Dunia yang ke-20. Mari ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Setelah ini kita akan mengangkat tangan memohon kepada Allah, dipimpin oleh Gus Ais, berdoa, getarkan doa terbaik di hati kita masing-masing. Saya tak perlu bicara seperti apa saya mendoakan Anda. Kami tak perlu sampaikan setiap kapan kami mendoakan Anda.
Tapi yang jelas kami insya Allah senantiasa mendoakan Anda, karena kami juga sadar penting sekali doa dari orang tua dan ibu. Sebelum saya tutup dengan salam, Bapak Ibu, setelah ini kalaupun putri putra Bapak Ibu sudah tak di pondok lagi, tak usah sungkan. Ketika yang ada sesuatu silahkan datang ke pesantren, silahkan sampaikan. Kalau mau ketemu saya, mangga, tak perlu ada sungkan rasa. Insyaallah kalau di gedung ini hari ini kita bersama menyaksikan anak-anak kita yang berhasil melewati 3-6 tahun di pesantren, sesuatu yang amat mahal, maka mudah-mudahan nanti di surga kita bersama-sama.